Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti jalan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dengan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 18. Judulnya setia dalam doa, tertib dalam hidup. Hidup orang percaya tidak hanya diukur dari seberapa sering kita berdoa, tetapi juga dari bagaimana kita menjalani keseharian dengan tertib, setia, dan bertanggung jawab. Di surat ini Paulus berbicara dengan sangat seimbang tentang doa, pekerjaan, ketekunan, dan kasih yang menegur dengan benar. Ini bukan surat keras, tetapi surat kasih yang ingin menolong jemaat tetap sehat secara rohani dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, firman Tuhan perlu didukung oleh doa ayat 1 dan 2. Paulus, seorang rasul besar, justru berkata, saudara-saudara, doakanlah untuk kami. Pelayanan firman tidak bisa berjalan tanpa doa jemaat. Firman Tuhan perlu beroleh kemajuan, dimuliakan, dilindungi dari pengacau dan orang jahat. Pelajaran pentingnya gereja yang kuat bukan hanya yang rajin mendengarkan firman, tetapi yang setia menopang firman dengan doa. Kadang kita ingin firman menguatkan kita, tetapi lupa mendoakan para hamba Tuhan yang menyampaikannya. Yang kedua, kesetiaan Tuhan menjadi dasar keteguhan kita. Ayat 3-5. Paulus menegaskan, tetapi Tuhan adalah setia. Manusia bisa berubah, situasi bisa goyah, iman orang lain bisa mengecewakan, namun kesetiaan Tuhan tidak pernah goyah. Ia menguatkan hati kita, memelihara kita dari yang jahat, menuntun hati kita kepada kasih, dan mengajarkan kita ketabahan Kristus. Artinya, kekuatan hidup rohani bukan berasal dari diri kita, melainkan dari Tuhan yang setia menjaga kita. Yang ketiga, iman yang sehat melahirkan hidup yang tertib. Ayat 6-12. Bagian ini terasa keras tetapi sangat relevan. Paulus menegur jemaat yang tidak mau bekerja,
yang tidak hidup tertib, yang sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ia berkata dengan tegas, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini bukan tentang tidak mampu, tetapi tentang tidak mau. Paulus mengajarkan bahwa kerohanian sejati tidak membuat orang malas. Menanti Tuhan bukan alasan untuk hidup sembarangan. Iman harus nyata dalam tanggung jawab sehari-hari. Paulus memberi teladan bekerja siang malam, tidak menjadi beban, hidup konsisten antara ajaran dan tindakan. Yang keempat, janganlah berbuat baik, ayat 13-15. Di tengah semua teguran, Paulus berkata dengan lembut, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Berbuat baik itu melelahkan, taat itu melelahkan, setia itu sering tidak dihargai. Tetapi Paulus mengingatkan jangan menyerah. Saat menegur pun bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudara. Kasih Kristen itu tegas, tetapi tidak kejam, jujur tetapi penuh kasih. Yang terakhir, penutup damai sejahtera dari Tuhan, ayat 16-18. Terus menutupnya dengan doa yang indah Tuhan. Damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus. Damai sejahtera Tuhan bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi karena hidup tertib di hadapan Tuhan, setia dalam doa, rajin dalam pekerjaan, tekun dalam kebaikan. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Tesalonika pasal 3 mengajarkan kita bahwa doa dan kerja tidak bisa dipisahkan. Iman sejati terlihat dalam hidup yang tertib. Kasih bukan hanya menegur, bukan hanya menghibur, tetapi juga menegur. Kesetiaan Tuhan memberi kekuatan untuk terus melangkah. Mari kita menjadi orang percaya yang rajin berdoa, bertanggung jawab dalam hidup, tidak adalah berbuat baik, tetap hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.